Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Yusuf Daulo, analis perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata. Dalam kesempatan video ini saya akan sharing terkait tugas-tugas serta pekerjaan yang saya lakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi untuk jabatan administrator di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lembata. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi pemerintah, bahwa seseorang ASN wajib memiliki kompetensi, yaitu berupa kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efisien, dan perangkat daerah yang menduduki jabatan tinggi pertama, jabatan administrator maupun jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi seperti kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, serta kompetensi pemerintahan. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti uji kompetensi pemerintahan, yang mana untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatan di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lembata. Bapak Ibu sahabat pembangunan, sebagaimana untuk memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagai analis perencana sekaligus verifikator pada bidang pemerintahan dan pengembangan manusia, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit sharing terkait pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh sektor pemerintah kepada sektor publik, dalam hal ini masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, dalam hal ini penduduk, berupa produk atas barang dan jasa, dan juga atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah. Sebagai contoh jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ataupun internal organisasi di lingkup pemerintahan, seperti satu yaitu berupa pelayanan administratif, di mana jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan dalam hal ini pemerintah berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan juga kegiatan tata usaha lainnya, yang mana secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen. Sedangkan yang kedua yaitu berupa pelayanan barang, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh penerima layanan, dalam hal ini kepada masyarakat, misalnya jaringan air, listrik, jaringan telepon, dan sebagainya. Dan sedangkan yang ketiga itu berupa pelayanan jasa, yakni setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan atau diberikan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan mengakibatkan kepemilikan. Contohnya itu jasa transportasi, jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan pelayanan yang keempat yaitu berupa pelayanan regulatif, yaitu melalui suatu penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan
maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebagai pelayan publik, tentunya harapan kita bahwa ada kepuasan yang akan diterima oleh para penerima layanan dalam hal ini masyarakat. Nah, bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat? Kiat-kiat untuk membangun pribadi menjadi pelayan publik, ya. Kiat-kiat untuk membangun pribadi menjadi seorang pelayan publik yang baik, yaitu satu, tentunya harus bersikap ramah, sopan, dan hormat saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan, baik itu di intern lingkup kerja maupun kepada masyarakat. Yang kedua yaitu memunculkan rasa hormat dan responsif untuk membantu para stakeholder maupun para pemangku kepentingan dalam memperoleh pelayanan. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan yang memadai dalam hal ini kompetensi-kompetensi yang seperti dijelaskan di atas tadi. Dan yang poin selanjutnya mungkin memiliki penampilan yang menarik. Baik Bapak Ibu, dalam memberikan pelayanan tentu berbagai persoalan akan muncul. Nah, pertanyaan persoalan-persoalan apa saja yang muncul dalam proses pelayanan publik itu sendiri. Kita ketahui banyak masalah penting yang masih sering terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Semisal adanya diskriminasi dalam pelayanan, belum adanya kepastian ketepatan waktu, biaya, serta tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentu perlu adanya standar-standar yang harus dipedomani dalam memberikan suatu pelayanan itu sendiri. Standar pelayanan ini adalah suatu tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan juga acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dari janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sehingga tujuan utama dari pelayanan publik itu bisa tercapai. Tujuan utama dari pelayanan publik itu sendiri tentu sudah diatur oleh regulasi-regulasi sebagai tujuan akhir dari suatu pelayanan itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan yang diberikan tentu sangat rentan seperti yang kita ketahui bahwa terkadang dalam proses pelayanan seringkali ada penyalahgunaan kewenangan atau juga penyelewengan yang lazim disebut dengan tindakan korupsi. Untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan, tentu kita harus menanamkan dalam diri kita sebagai penyelenggara atau pelayan publik ini suatu sikap terhadap anti korupsi, yaitu semua tindakan, perkataan, perbuatan untuk menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Tentu seseorang yang memahami pengertian arti korupsi ini akan berlaku sesuai dengan nilai-nilai integritas. Nah, bagaimana menanamkan sikap anti korupsi ini dalam lingkup kerja kita?
Mungkin pertanyaan sederhananya itu bagaimana kita menanamkan sikap anti korupsi dalam lingkup kerja kita sehari-hari. Yang harus kita perhatikan untuk menanamkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatan, serta bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun itu. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana cara mengurangi korupsi dan perilaku koruptif dalam diri kita di lingkup kerja kita. Nah, tentu itu ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk mengurangi perilaku koruptif, yaitu dengan cara yang pertama kita harus hidup sesuai dengan kemampuan, yaitu karena seringkali salah satu hal yang mendorong kita untuk melakukan korupsi yaitu karena sering kita tidak merasa cukup dan selalu bermental atau dengan gaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan yang kita miliki. Dan juga yang ke poin berikutnya yaitu kita harus mengatur atau memanajemen waktu kita dan juga fokus kepada kinerja dan tanggung jawab, mengatur pengeluaran, dan tentunya kita selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Karena dengan nilai atau perilaku hidup seperti ini, kita bisa dapat mengurangi mental atau perilaku koruptif kita di lingkup kerja kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian video singkat ini saya buat sebagai satu syarat dalam mengikuti uji kompetensi bidang pemerintahan untuk memperoleh sertifikat yang merupakan suatu syarat dalam menduduki jabatan pada lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lembata. Sekian dan terima kasih.